channel kembali lagi. Ini adalah kabin depannya dari Suzuki XL7 tipe tertinggi, tipe Alpha. Mobil ini memiliki keunggulan di bidang kamera dan MID yang sudah full color dan canggih. Nanti kita bahas ya, ikuti terus. Kemudian harga mobil ini ada 278.500.000 OTR Surabaya. Akan tetapi infonya bulan depan, setelah video ini dipublish dan Anda tonton, ada kenaikan OTR sebesar 2 juta. Untuk Surabaya, saya nggak tahu kalau daerah lain, 280.500.000 OTR Surabaya. Kalau Jakarta pasti lebih murah. Untuk bagaimana diskonnya segala macam, Anda bisa hubungi kontak marketnya di kolom description. Ini unitnya ada di UMC Suzuki Majen Sungkono Surabaya ya. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini kita dapat hand grip auxiliary track. Di sebelah sisi penumpang depan di sini nggak ada. Seat belt model fix dan masih menonjol. Tweeter kiri dan kanan. Sun visor lengkap dengan vanity mirror. Yang di sini nggak ada. Nggak ada lampunya juga. Dan ini polos ya, nggak ada ini card holder. Lalu ini ada lampu kabin yang masih bolam. Kemudian ini material dashboardnya semua full hard plastik. Cuma isinya ada material karbon seperti di door trim. Nah, terus di sini juga dikasih aksen warna grey abu-abu sehingga menjadi lebih kayak sporty. Ini ya, karbon kasih kayak aksen abu-abu jadinya kelihatan lebih sporty. Kemudian di door trim juga dikasih aksen abu-abu dan dikasih aksen karbon. Mengikuti senada sama yang di sini. Kemudian ini materialnya yang atas ini plastik, yang sini fabric. Sudah, itu aja. Sisanya semuanya masih hard plastik dan door handle chrome. Ini ya, plastik, tepian grey, aksen karbon. Ini fabric di sekitar armrest. Baru sisanya semuanya masih hard plastik. Nah, kemudian pengaturan setir, dia tilt saja, belum teleskopik. Airbag 2 ya di mobil ini. Di sini sama di sini airbag ada 2. Ya, seperti itu aja. Sekarang saya akan tunjukkan detail-detailnya sama Anda. Ini layout door trimnya, belt, ada laci penyimpanan, dan dapat remote. Ini belum soft opening ya tapi ya, dan nggak bisa dikunci juga. Nah, ini layar multimedianya ya, head unitnya. Jadi head unitnya ini ada Bluetooth musik, USB video. Nah, ini USB musik sama radio. Capacitive touch ya, ini untuk mute, ini untuk volume up, volume down, ini untuk back, ini untuk ke home, dan ini untuk mematikan layar. Kemudian ini ada mic juga. Untuk kalau kita angkat telepon masuk dari sini. Nah, oke, sekarang kita lihat setting dulu. General isinya ini ya. Ini nggak bisa di scroll lagi. Tanggal dan waktu isinya ini. Ini volume, jadi ini detail ya. Volume dari setiap media input lagu atau suara atau multimedia itu bisa diatur sendiri-sendiri. Radio berapa, aux berapa, Bluetooth berapa, telepon berapa. Ini network ada wifi. Ini general. Udah balik lagi. Sekarang kita ke home. Nah, ini kalau Bluetooth musik sama USB video kalau dipencet nih sudah pasti minta sumbernya, which is sekarang lagi nggak ada. Oke, sekarang saya terangin dulu. Nah, ke home-nya dari sini juga bisa. Oke, all, aux, Bluetooth, easy connection. Ini bukan Android Auto sama Apple CarPlay ya, jadi dia kayak third party app untuk menghubungkan
ponsel ke sini, tapi fiturnya apa aja udah ditentuin sama dia. Equalizer bagi yang ngerti suara bisa atur-atur sendiri ya. Sayangnya saya juga nggak ngerti. Telepon, radio, setting yang kabel yang tadi USB music, USB foto, USB video, seperti itu. Nih hazardnya, tapi nggak ikut berdenyut ya. Ini untuk indikator alarm nyala apa enggak. Kalau nyala dia kedip setelah mobil dikunci. AC yang sudah digital, sudah auto climate control, ada rear defogger, front defogger di tombol terpisah. Mode ini arah semburan, tuh ya, lengkap. Ini untuk mematikan, ini air circulation, bahkan sudah dapat heater ya. Di bawah sini ada power outlet 12 volt atau 120 watt, USB sama aux. Dari sini inputnya, ini laci penyimpanan terbuka. Kalau dia taruh HP kurang lebih kayak gitu. Ini kunci kontaknya ya, simple, mini, praktis. Dan ini cup holder yang ada chillernya. Jadi ini kalau Anda taruh minuman di sini dan AC-nya lagi dingin, ini bisa mendinginkan minuman. Kalau Anda lagi di udara dingin dan Anda mau menghangatkan mobil menggunakan heater, ini otomatis jadi hangat juga. Jadi kalau Anda taruh minuman panas, panasnya bisa bertahan lebih lama. Ini untuk menutup dan ini untuk membuka juga. Ini transmisinya gear AT 4 speed, 4 speed, masih konvensional. Masih ada tombol overdrive di sini. Shift lock, ini ya, transmisinya ya. Ini juga material hard plastik, aksen silvernya nyambung sampai sini. Park brake mechanical dengan ujung chrome. Ini armrestnya kulit, senada sama joknya. Kalau joknya ini campuran ya, yang ini kulit, yang ini fabric. Dibuka, dia tempatnya kecil banget ya, lumayan daripada nggak ada sama sekali. Kemudian ini juga bisa digeser-geser, jadi bisa jadi armrest yang proper. Karena kalau terlalu mundur nggak enak naruh tangan di sini. Kalau agak maju baru enak. Headrest adjustable ya, dua-duanya ya, kiri dan kanan. Nah, kemudian yang canggih lagi itu ini. Nah, ini kelebihannya, ini di VR. Jadi ini tuh ada kamera di belakang sini untuk memantau kejadian depan kayak gimana dan merekamnya. Nah, terus di sini ada mic lagi. Nah, saya nggak ngerti ini mic buat apa, untuk input suara, terus apa kita bisa menyalurkan suara kita keluar, karena ini kan telepon. Terus ini terlepas, saya juga belum tahu. Untuk menyalakannya ini tekan yang lama. Tuh. Jadi mobil ini layarnya 3 ya. MID yang canggih. Layar multimedia head unit sama ini. Nah, ini untuk mengganti pencet ini. Yang ini. Ini untuk mau merekam atau berhenti merekam dari sini. Perintah rekamnya ini untuk settingannya. Settingannya lengkapnya bukan main. Nih, memainkan kembali, ini file-filenya apa aja. Tuh. Kayak gini. Ini untuk setting. Terus yang tadi itu untuk milih yang mana kita mau lihat. Oke, pengaturan waktu. Nih kayak gini ya. Pengaturan suara, hidup mati, bahasa, G-sensor, pengaturan sudut pandang, kamera depan, kamera belakang, pengaturan mode malam, pengaturan pencerahan. Ini ada pencerahan otomatis, nih untuk siang bisa disetting sendiri. Untuk mode malam juga bisa disetting sendiri, dia otomatis dia meredup. Tapi supaya terang kita pakai pencerahan otomatis saja. Atau siang aja deh. Nah, mengformat waktu, pengaturan standar ini factory reset ya, default informasi versi kayak gini. Untuk matiinnya ini tekan lagi yang lama. Tuh. Jadi kalau misalnya udah mati dia jadi spion biasa lagi. Cuma jadi nggak bisa di night view ya, mesti di gerakin otomatis kalau gerakin manual kalau misalnya ada kecilauan. Kosong. Nah, ini canggihnya mobil ini juga ada di sini. Jadi di sini MID-nya sudah full color ya. Dan dia ada indikator power, torque sama power. Sekalian saya tes untuk gas. Nah, seperti itu. Jadi untuk LMPV ada kayak beginiannya, nilai plus ya. Lalu
untuk menggantinya Anda bisa pencet di sini. Tuh, ini akselerasi. Kalau saya tekan pelan, nah dia pelan keluarnya indikator. Tuh, kayak gitu. Kalau rem juga, kalau sedikit segitu, kalau kenceng segitu. Canggih MID-nya. Ini mati. Nah, ini ada full average fuel economy, rata-rata kehematan bahan bakar sama jaraknya sampai habis. Ini ada catatannya, ada waktunya juga. Nah, ini waktu plus bar indikatornya. Ini jam digital. Nah, ini ada untuk menunjukkan gravitasi mobil ini lagi sudutnya kemana ya, kemiringannya atau gimana. Nah, ini kembali lagi, udah. Kalau yang ini dia untuk yang di bawah situ, trip A, trip B. Nah, sekarang ini standar, ini tachometer, ini penunjuk kecepatan, itu indikator bensin, ini suhu mesin. Ini tuas wipernya ya. Jadi wipernya di situ intermittent, tapi nggak bisa di set interval waktunya. Yang belakang juga bahkan nggak intermittent, hidup mati aja. Yang di sini saklar headlamp, dia sudah ada saklar fog lamp juga terintegrasi. Kemudian ini setirnya nggak ada push control, kosong, tapi ada bluetooth teleponi di sini yang bikin praktis. Plus di sini ada audio steering switch. Pengaturan setir tadi masih tilt sama teleskopik. Oke, sekarang ini ya peranti kelistrikannya. Spion sudah nggak auto folding. Ini electric retract sama electric mirrornya di sini. Central lock, window lock, power window, auto UCC driver. Ini door handle-nya yang chrome. Kemudian ini tombol engine start stop-nya. Di pintu ada speaker, cup holder, door pocket. Ini ada laci penyimpanan tertutup dengan separator yang bisa dibuka tutup. Ini ada untuk mematikan parking sensor dan dapat vehicle stability control. Dan ini ada headlamp leveling. Di bawah sini ada tuas pembuka kap mesin ya, model tarik. Dan di sini ada tuas untuk membuka tangki bensin. Nah, ini pengaturan untuk sisi driver, dia masih manual tapi lengkap dengan head adjuster. Begitu juga yang di sisi penumpang depan. Oke. Untuk masuk ke sisi driver, dia sudah pakai akses smart keyless entry ya, karena dia juga sudah pakai engine start stop. Sekarang kita ke dalam. Sekarang kita dari baris keduanya, dari XL7 Alpha. Oke, seperti Anda bisa lihat, jok depan ini, jok driver sudah saya set sesuai dengan tinggi profil mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm, jadi ini paling mundur dan paling tinggi. Kemudian ini sudah saya sliding paling depan, ini mentok. Anda bisa lihat bedanya ya, yang sini ada gap, begitu juga di sini ada gap di senderannya. Jadi paling mentok, ini paling mundur, dan ini paling maju aja. Saya masih bisa masuk, walaupun mepet, ya wajar lah. Tapi kalau saya mundurin, sama kayak ini paling mundur ya, saya buat setara. Nah, leganya bukan main. Mengingat, ini udah dimundurin loh ya. Kalau yang mengemudi itu tidak setinggi saya, 180 cm, dan ini dimajukan, bisa jadi super lega lagi. 5 jarinya masih masuk, 9 jari. Wow. Oke, untuk headroom juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian pengaturannya, jok ini recline ya, kiri dan kanan, jadinya kayak begini jadinya. Nah, tuh, ini recline. Sekarang saya akan tunjukkan detail-detailnya sama Anda. Oke, ini ya, hand grip model retract tapi nggak ada hook. Seatbelt 3 titik masih menonjol ya, belum tertutup. Kemudian ini blowernya, tapi bukan air circulation ya, dia ada AC-nya. Fan speed sampai 3 tahap. Hand grip model retract tanpa hook. Seatbelt juga, dan ini tuas untuk memajukan senderan atau mengatur recline, serta untuk akses ke bangku baris ketiga.
Nih ya, seat back pocket ada di sini dan di sini, dua-duanya ada, bukan cuma ada salah satunya doang. Ada power outlet 12 volt lagi di sini untuk mengecas gadget Anda bagi penumpang tengah. Plus di sini dikasih laci penyimpanan terbuka untuk menaruh gadget Anda yang lagi dicas. Jok sudah isofix. Headrest dua-duanya adjustable kiri dan kanan. Penumpang tengah nih, seatbeltnya 2 titik aja ya, jadi mending buat anak kecil aja, orang dewasa nggak direkomendasiin. Ada armrest, dan armrest itu dia kayak ngunci. Nah, klik, kedengeran kan? Jadi proper, mantep gitu loh. Lampu kabin masih bolam. Dan ini adalah door trimnya. Ini door trimnya ya, jadi ini senada sama yang di depan persis. Dia ada material soft touch-nya di sini aja, model kain. Sisinya semuanya hard plastik semua, ada power window, tapi belum auto. Door handle chrome, di sini ada door pocket, bottle holder, dan speaker. Ini ya, ada tulisannya Suzuki Sport. Ini juga bisa untuk mengatur recline dari sini atau mau merebahkan. Oke, sekarang kita masuk ke baris paling belakang. Sekarang kita di baris ketiganya XL7 Alpha ya. Ini saya buat paling maju dan ini paling mundur. Kalau paling maju masih ada jeda 5 jari, headroom sisa 4 jari. Kalau nyender ya 2 jari. Ini masih luas ya kalau ini paling maju. Nah, ini yang paling mundur yang di sebelah sini. Untuk perbandingan nih, coba Anda lihat. Kalau ini paling mundur, nggak bisa masuk kaki saya. Jadi ini yang memang yang depan harus agak ngalah ya. Kalau setengah-setengah ini kan berarti orang yang tinggi seperti saya masih bisa masuk. Terus ini juga masih pas. Tapi kalau anak kecil ini masih bisa kok. Ini buat paling mundur. Oke. Sekarang saya akan jelaskan detail-detailnya sama Anda. Ini ya. Di sini dapat hand grip model fix, seat belt 3 titik, model nonjol, cup holder, dan di sini ada power outlet 12 volt atau 120 watt. Jadi di mobil ini ada depan satu, tengah satu, belakang satu. Ini top letter dari Isofix. Ini tuas untuk keluar, masuk dari sini, menundukkan ini. Lalu kemudian ini ada cup holder juga ya, sama hand grip juga kayak di sisi sana. Ini juga sama. Ini untuk mengatur recline ya, dia recline. Cuma ya nggak bisa banyak-banyak ya pengaturannya. Ini udah paling mentok. Headrest dua-duanya adjustable. Dan kalau contohnya kalau mau keluar itu seperti ini. Nah, terus dorong. Oke. Ya, sekarang kita bahas eksteriornya. Oke, sebelum bahas eksterior saya mau tunjukin atasnya dulu ya. Ini ada roof rail dan ada antena model panjang. Kemudian ini penampakan kolongnya. Oke, sekarang kita mulai bahas eksterior. Sekarang kita bahas luarnya. Ini adalah desain dari depannya ya, grillnya ya. Grillnya 2 belah. Yang seakan-akan kayak masuk sampai ke housing headlampnya. Yang di sekelilingnya ada LED, ada DRL. Kemudian ini grillnya ada motif kayak trapesium persegi panjang gitu ya, ada banyak. Kayak gitu. Nah, ini desain dari headlampnya. Headlampnya sudah full LED, kristal multi reflektor ya. Lampu jauhnya yang klaster dalam, lampu dekatnya, lampu kecilnya klaster luar. Ini DRL-nya kalau mesin nyala dia nyala. Dan ini lampu beloknya, seinnya masih bolam. Di bawahnya ada fog lamp kristal multi reflektor yang halogen. Ini ya desain dari velgnya. Velgnya dia
motifnya kayak kembang gitu dengan finishing two tone. Bautnya ada 5 dan dia di sini pakai ban Dunlop N-Safe dengan profil bannya 195 60 R16. Ada aileron over fender ya, sampai jadi side skirt juga di situ warna silver, sekeliling body aileron over fendernya. Kemudian di atas ini dia ada tulisan VVT, teknologi mesinnya, sein di spionnya ini sudah electric retract ya. Lalu ini desainnya secara keseluruhan dari samping. Talang air udah dapat sebagai standar, cuma memang nggak ada krum apa-apa ya. Nih, talang air Suzuki Sport. Ini roof rail yang bisa dikasih beban. Untuk sisi penumpang depan juga masuknya dapat akses smart keyless entry ya. Door handle chrome model tarik. Nih, karena kunci saya kantongi tinggal mencet ini aja untuk membuka. Ini layout dari door trimnya kalau lagi terbuka. Ini layout dashboardnya pada di sisi penumpang depan. Kemudian ini pengatur reclining joknya ya, dia masih manual untuk sisi penumpang depan. Ya tulisannya Suzuki Sport. Dan ini yang belakang. Oh, kunci lagi. Nah, ini ya, yang di belakang seperti ini layout door trimnya, dan ini penampakannya kalau lagi direbahin semua untuk memperluas bagasi. Tuh, dia pelipatannya 40-60 ya. Kemudian untuk tangki bensinnya coba saya buka. Oh, macet. Oke. Ini rem belakangnya tromol. Nah, ini desainnya dari belakang secara keseluruhan. Dimulai dari stop lampnya dia LED bar ya, kayak begini ya. Dia memanjang ke atas, habis itu melengkung sampai sini, cuma yang ini udah nggak ada. Ini ada reflektor, terus ini tulisannya Alfa. Di belakang sini dapat 2 sensor parkir, kiri dan kanan, dan di bawah ada underguardnya juga, warna silver. Ini ya, simbolnya Suzuki. Di atas ini dapat upper roof spoiler, hemat stop lamp, rear defogger, dan wiper belakang. Dan ini tulisannya XL7. Di pinggirnya sini ada tulisan juga ya, Suzuki Sport. Ini kayak aksesorisnya resmi dari Suzuki ya. Di sini ada kamera belakang untuk DVR, dan ini untuk kamera mundur. Pembukaannya masih mechanical biasa. Nah, ini desain dari ininya bagasi. Untuk kalau ini masih kurang, Anda bisa melipat ini untuk menambah luas. Nah, ini jadi kalau di rebahin semua jadi kayak gini ya, luas banget tuh. Lalu sini ada penyimpanan toolkit, dan di sini ada laci penyimpan lagi di bawahnya, kiri dan kanan, beserta ini untuk melepas spare tire. Lalu untuk menegakkan kembali, ini ada tali untuk mempermudah. Nah, jadi kayak gini lagi. Ini ada chrome di sini kalau untuk Alfa aja ya, kalau bukan Alfa ini nggak ada. Oke, kemudian ini ban serepnya. Oke, sekarang kita lihat mesinnya.
Ini ada juga tulisannya Suzuki Sport di sini. Ini tadi udah dibuka tapi macet di belakang. Oke, kita buka. Nah ini dia mesinnya, dia 1500 cc, kayak punya R3 ya, 4 silinder dan menghasilkan tenaga 104 PS dengan torsi 138 Nm. Ada modul ABS nya, rem mesin sudah dicat warna dengan bodi, begitu juga dengan peredamnya. Oke, sekian review saya mengenai Suzuki XL7 tipe Alfa. Terima kasih sudah menonton. Tambahan ya, sekarang kita coba startup aja. Ini kunci kontaknya modelnya kayak begini. Ini untuk ngeluarin kunci tusuknya. Kita coba startup. Tuh, MID keluar begitu. Ini keluar. Ini masih Suzuki. Nah ini juga Suzuki juga. Jadi mobilnya ada 3 layar, 1, 2, 3. Kemudian canggihnya lagi juga, ini udah individual door warning ya. Kalau ini saya buka, tuh, kalau saya tutup, nah hilang. Ini peringatannya. Oke, kalau saya matikan, dia ada tuh driving time berapa, driving distance berapa, ada itu sudah kayak gini mode front lagi. Jadi kalau misalnya kita lagi matiin mesin, parkir di kondisi yang lagi nggak datar tanahnya, dia ada ngasih tahu kemiringannya berapa, center of gravity-nya gimana. Oke, sekian tambahannya.